Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market cap meningkat sebesar 1,76%. Dengan total market cap mencapai di angka 3,96 triliun US dollars. Nah, sebelum kita lanjut ke chartnya, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik hype button in every videos ya. Sip, langsung aja kita masuk ke BTC. Kondisinya sebenarnya kalau kita ngomong daily close-nya nggak bagus. Ya, kita bisa di sini jam 7 pagi tadi daily close itu bukan cuma di bawah dari 117.000, kan kereject di sini ya. Tetapi daily close-nya di bawah juga dari EMA 20 ya. Nah, tetapi pada hari ini baru dia open baru beberapa jam ya. Dia udah kembali naik lagi dan mulai retest ke 117.752. Jadi sekali lagi untuk daily close-nya nggak bagus ya, dia di bawah dari EMA 20 dan juga kereject oleh 117.000. Nah, tetapi pada hari ini dia mencoba lagi. So kita lihat besok jam 7 pagi apakah BTC beneran berhasil mereclaim EMA 20 dan mungkin juga berhasil mereclaim 117.700-an. Kalau itu bisa terjadi, that's good ya. Tapi baik lagi, candle close kemarin nggak bagus gitu. Jadi ya kita sabar aja, kita lihat yang hari ini seperti apa hasilnya. Kalau ternyata bisa reclaim, ya bagus. Kalau masih kereject lagi, ya berarti siap-siap. Kemungkinan permainan pingpongnya akan berlanjut antara EMA 20 dan 50. Begitu ya. Sip. Sekarang kita masuk dulu ke newsnya deh. Untuk news ini datang dari US, di mana SEC mengungkap proyek kripto mereka. Tujuannya apa? Untuk membangun regulasi dan untuk menjadikan US sebagai pemimpin di pasar kripto. Ya, detailnya kita bahas sekarang deh ya. Jadi tujuannya adalah perombakan paling transformatif atas aturan sekuritas AS dalam satu generasi untuk membiarkan aset digital berkembang. Ya, jadi ya tujuan utamanya adalah membuat regulasi yang jelas, terutama untuk sekuritas. Begitu ya. Dan bahkan si Paul Atkins menyatakan seperti ini, kita robek buku aturan lama yang mengekang kripto dan jadikan tokenisasi sebagai jantung inovasi Amerika. Nah, tokenisasi ini cukup unik ya. Apa aja yang bakal ditokenisasi? Apakah saham ya? Karena dulu sempat ada pembahasan tuh mengenai gimana cara supaya lebih gampang lagi agar semua orang bisa beli saham US dengan lebih gampang. Nah, dengan cara tokenisasi ya akan jauh lebih mudah. Kayak sekarang gini deh. Kalau misalkan kita mau beli saham US, rata-rata yang kita bisa lakukan di Indonesia, ya kita beli sekuritas, ya kita beli sudah bukan sekuritas, tapi kita beli derivatif dari itu, ya bukan langsung. Nah, sementara nanti kedepannya mungkin dengan mereka menggunakan tokenisasi, ya itu bisa membuat kita beli saham-saham US dengan gampang dan bukan derivatif, tapi legit langsung kayak spot kasarnya. Ya, nah itu tentunya bisa ya membuat ekonomi US lebih boom, begitu. Makanya ya mungkin fokus mereka di situ. Tapi baik lagi ini kita masih belum tahu ya tokenisasinya akan sampai sebesar apa, begitu ya. Tapi quite unik nih, mereka fokusnya di tokenisasi ya. Nah selanjutnya kita bisa di sini kerangka baru ini bertujuan untuk menciptakan kategori yang jelas, komoditas digital, stablecoin, koleksi digital sehingga project dapat berkembang. Nah ini juga bagus ya. Jadi ada regulasi yang jelas per satu kategorinya, begitu. Apa ini ya? Apakah ini ya project crypto ya, benar-benar komoditas bentuknya? Apakah ini stablecoin? Apakah ini koleksi digital? Ini mungkin maksudnya lebih ke NFT ya dan lain-lain lah, gitu ya. Ya kalau gue lihat sih koleksi lebih pasti ke NFT lah. Nah jadi regulasi per satunya tuh jelas, nggak cuma satu regulasi yang blanket untuk semuanya. Sementara project crypto tuh macam-macam, nggak cuma membuat satu komoditas, nggak cuma stablecoin, gitu. Jadi banyak sekali jenisnya. Gitu ya. Ya overall ini bagus. Semoga implementasinya bisa baik begitu. Jangan sampai kayak dulu lagi lah gitu. SEC kan dulu terkenal kacau ya untuk regulasi kriptonya ya. Ya bahkan banyak sekali ya kayak proyek-proyek kripto yang besar seperti XRP gitu ya. Mereka mau comply dengan aturan di US tetapi SEC tidak memberikan regulasi yang jelas kan. Nah, sekarang udah diganti menjadi si Atkins. Atkins ini very pro crypto ya. Dia very pro crypto, lo boleh lihat latar belakangnya. Ya, jadi ya bagus lah ya. Jadi orang yang memang mengerti kripto akan memberikan regulasi untuk kripto ya. Ya semoga nggak harapan palsu kayak dulu lah begitu. Karena SEC kan dulu ya katanya diganti diganti chairman-nya ini bisa membuat regulasi lebih jelas, taunya enggak. Nah semoga yang kali ini beneran bisa bagus gitu ya. Sip, udah mumpung bahas fundamental, kita bahas juga seminggu ke depan ada apa aja ya.
Jadi kita cek seminggu ke depan, hari Senin dari US kita nggak ada apa-apa nih. Wah, cuma bintang satu semua ya, tumben ya. Bintang satu semua. Hari Selasa dari US kita akan keluar core CPI dan CPI. Ini penting ya, ini ngomongin data inflasi di US. Salah satu dari data inflasi di US ya. Lalu di hari Rabunya kita akan keluar data crude oil inventories. Kamis ya seperti biasa lah pasti ada initial jobless claim. Dari US akan keluar initial jobless claim dan PPI. Nah PPI juga sama nih, ngitung inflasi cuman dengan kasarnya rumus yang berbeda lah ya. Dan di hari Jumat, untuk hari Jumat dari US kita akan keluar core retail sales dan retail sales. Jadi cukup padat ya, cuma hari Senin saja yang tidak ada data penting. Sisanya dari hari Selasa sampai hari Jumat padat, penuh ya. Sip, tenang aja tapi kita akan update lagi dari hari ke hari karena ya belakangan suka ada news mendadak gitu ya, news mendadak yang keluar tiba-tiba. Jadi ya kita akan bahas lagi nanti di hari H-nya ya. Sip, kita akan kembali lagi ke chart ya. Sekali lagi untuk BTC harapannya ya dia bisa di reclose di atas dari struktur resisten ini dan juga di atas dari EMA 20 ya. Next BTCD. Untuk BTCD kita bisa di sini ya, hari ini mulai ada recovery sepertinya. Tetapi kemarin daily close-nya itu di bawah dari lower band. Wow ya. Ini cukup menarik sebenarnya ya. BTCD terus-menerus turun padahal balance sheet lagi ya turun juga. Ini banyaknya nggak seperti itu ya. Setiap kali penurunan terus terjadi di balance sheet ya BTCD kembali meningkat biasanya. Tetapi sekarang belum nih. Ya, jadi ya kalau gue sih tetap mengingatkan, jangan kebanyakan di alts. 40% deh maksimum. Ya, itu maksimum. Kalau udah nembus 40 ya, udah 41, 42, 43. Nah, itu lu rebalance ke BTC. Gitu. Itu saran gue. Karena kenapa? Ya, datanya belum mendukung gitu. Sebelum-sebelumnya, selama data tidak mendukung, ya cuma fake out kan, cuma mini altcoin season. Udah naik lagi ya. Ya di sini ya, mini altcoin season dibanting ya naik lagi. Begitu. Nah, jadi data belum mendukung, lalu the Fed juga belum menyatakan akan pivot, jadi ya lebih amannya 60-40 begitu. Ingat, 40% tuh nggak sedikit loh ya. Andaikan by some miracle kita langsung masuk ke altcoin season ya, tiba-tiba masuk ke altcoin season, ya 40% tuh gede. Ya, tinggal nanti kalau sampai udah pivot ya, the Fed benar-benar pivot ya udah kita tinggal biarin aja 40%-nya membengkak secara natural. Nggak usah di-rebalance lagi kalau sampai sudah lampu hijau gitu kasarnya, di mana the Fed sudah menyatakan bahwa indeed mereka sudah siap untuk bergeser ke kebijakan yang lebih loose. Tapi sekarang kan belum faktanya. Nah ya udah sabar dulu aja. Tetap rebalance kalau udah nembus dari 40% alts-nya gitu ya. Sip. Itu aja untuk macroeconomics-nya ya. Overall very interesting ya, ini very interesting. Tapi gini sih, kalau ditanya ya, apakah resikonya masih banyak ya masih banyak. Ya kita nggak bisa tutup mata. Tanggal 12 kita masih ada ini deadline US dengan China ya. Lalu nanti tanggal 15 ada runding antara US dengan Rusia untuk urusan peperangan mereka dengan Ukraina ya. Dan Uni Eropa ya mereka terakhir bilang bakal disuspend ya sampai 6 bulan. Tapi nggak tahu, kadang-kadang bisa berubah lagi kan. Jadi masih ada bom-bom fundamental yang harus kita pikirkan. Tapi ya udah ya intinya sih jalanin aja. Tapi jangan sampai terlalu ngerasa bullish, jangan sampai terlalu ngerasa bearish. Ngeliat aja faktanya seperti apa gitu. Dan yang penting adalah tetap DCA aja gitu ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limitnya seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu gimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar loop sama pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Wolby. Dan Wolby ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures. Nah, tapi yang berbeda dari platform lainnya adalah Wolby ini menggunakan ChatGPT-4 untuk membuat AI signals di sini ya. Dan yang unik lagi dari AI signals ini kita bisa pilih sesuai dengan risk profile yang kita inginkan ya. Mulai dari low risk,
medium risk, bahkan sampai ke high risk begitu. Jadi bisa disesuaikan dengan resiko yang kita inginkan. Dan yang unik juga di sini adalah kita bisa lihat mulai dari TP dan SL-nya gitu ya. Contoh Mami, TP-nya 5%, SL-nya minus 1%. Nah, jadi sudah lengkap TP SL. Nggak cuma sekedar bisa buka posisi saja, tapi sudah ada parameters untuk SL-nya juga begitu. Dan tentunya ini akan meningkat sesuai dengan risk profile yang kita pilih. Contoh kita lihat Carlos. Carlos ini medium risk. Nah, otomatis secara TPSL-nya pun berubah. Dan tentunya paling tinggi adalah MC Whale, di mana di sini TP-nya bisa sampai 40% dan SL minus 16%. Jadi sekali lagi cocok untuk berbagai macam jenis resiko gitu ya. Nah, tapi andaikan lu merasa bahwa oke, gue udah biasa trading nih ya, gue udah bisa dengan SOP gue sendiri, lu pun bisa trade dengan manual ya seperti biasa ya, di mana lu membuka posisi sama persis seperti di platform-platform lainnya. Tapi unik di sini adalah mereka itu ada TP dan SL triggers yang bisa di set juga dengan AI ya. Nah, selain itu juga mereka ada meme pool. Meme pool ini basically adalah kita bisa trade berbagai macam meme coins tanpa kita harus deal with the hassle of DEX begitu. Jadi lebih streamline dan lebih mudah begitu. Tapi baik lagi mengingatkan untuk meme pools ya kita harus tetap atur resiko juga, karena meme pools ini banyaknya dalam meme coins yang benar-benar masih sangat baru begitu, secara market cap cenderung kecil dan banyaknya yang belum masuk ke checks begitu. Jadi makanya gue bilang lebih terasa seperti kita bisa menggunakan DEX tapi lebih mudah begitu. Dan yang paling penting lagi adalah di di Wallbe ini mereka ada namanya rebate voucher. Biasanya hanya 100 USDT saja, tapi bagi lo yang menggunakan link refractory bawah atau dengan menggunakan kode Toshi Crypto ya, sekali lagi dengan kode Toshi Crypto, kita akan mendapatkan upgrade dari 100 USDT menjadi 250. Jadi buat lo yang tertarik untuk coba Wallbe, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini kita sudah punya posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 117.752 ya. Nah, posisi short kita ini target TP-nya ada beberapa. Kalau lu paling konservatif boleh pertimbangkan di MA20 ya. Kalau lebih agresif boleh pertimbangkan di MA50 atau ya di sini juga boleh sih sebenarnya ya. Di struktur lah di 119.000 lebih 67. Jadi mungkin ini lebih ke medium dan lebih ke high risk lah gitu ya. Itu untuk posisi short di Bitcoin. Untuk posisi spotnya ada di MA50, lalu juga ada di 111.752 dan di 109.503. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini kemarin ngepump 6,31. Asik. Ya gila ya, BTC koreksi kemarin, ETH lanjut lagi. Pantesan BTCD-nya kemarin ya terjun payung ya. Untuk setup futuresnya ya kemarin kan kita udah bahas. Kalau gua pribadi nggak buka ya posisi short karena technically speaking ini reclaim tipis tapi tetap reclaim. Nah jadi ya buat yang kemarin nge-short sayangnya ya kena cut loss minus signifikan ya. Jadi mungkin ini ya pembelajarannya ya. Ya pentingnya kita tetap disiplin untuk ya jangan buka short kalau reclaim ya gitu ya. Tapi baik lagi sih ya. Kadang-kadang memang kalau reclaimnya tipis suka lagi ke bawah ya, makanya boleh aja buka, cuman harus siap dengan possibility ya begini ya. Ya ini ekstrim lah, biasanya nggak sampai se ekstrim ini tapi ya punya potensi seperti ini kalau udah ke reclaim tipis gitu ya. Sip. Untuk posisi spotnya ada di angka 4.009, 3.878 dan di 3.767 yang confluence dengan MA20. Waduh, gua penasaran nih sama yang sudah akumulasi ya kemarin. Kan kita Ethereum tuh dikasih kesempatan banyak sekali untuk DCA ya. Di sini, di sini, di sini, di sini ya. Nah, tinggal pertanyaan satu, dilakukan nggak PR-nya ya? Bahkan di sini juga dapat nih di sini ya. Nah, kalau nggak dilakukan PR-nya, tidak diakumulasi, tidak di DCA ya susah ya. Nggak bisa, harus dilakukan PR-nya gitu ya. Yaudah, itu aja kurang lebih untuk setup untuk hari ini. Jangannya berhubungan sama tadi lah gitu ya. Kita tuh kadang-kadang suka begini ya. Para trader di seluruh dunia tuh sering sekali seperti ini, terutama yang newbie ya. Waktu ngepam, gatal pengen beli. Waktu ngedam, malah takut untuk beli. Ya, untuk ini lagi koreksi begini, orang-orang malah bilang, jangan, bakal lebih rendah lagi. Ya. Tapi kalau udah naik, wah ini bakal lebih tinggi lagi, ayo kita beli gitu ya.
beli di resisten. Ya beli di resisten itu sering kali ditambah dengan paket hematnya yaitu all in. Waduh ya ekstra bikin boncos. Nah jadi please ditahan. Itu memang default settingnya. Default settingnya nggak menguntungkan begitu ya. Manusia itu memang default settingnya tuh FOMO, panic selling gitu. Nah tapi lu punya apa kasarnya otoritas untuk mengubah itu karena lu adminnya begitu ya, lu punya otoritas buat mengubah setting lu ya dari yang tadinya boncos mulu seperti itu, waktu ngepam beli, waktu ngedam malah panik gitu ya, panik dan malah ngejual ya, itu bisa dibalik begitu. Waktu turun justru lu happy ya, sih dikasih kesempatan buat DCA. Happy nggak ya? Pasti happy lah orang-orang yang DCA kemarin di sini. Nih, buat lu yang beli di paling bawah di sini nih ya, kan kita dapat di 3.474 nih. Kalau lu barang-barang TCI DCA di sini, lu kondisinya sekarang di posisi itu aja udah profit 22,08% gitu ya. Ya tapi baik lagi harus di DCA, kalau nggak di DCA nggak bisa gitu ya. So, ayo konsisten. Jangan bolong-bolong ngapa-ngapain. Kalau bolong-bolong ya susah. Begitu. Lu lihat ya semua atlet-atlet kelas dunia itu semua punya konsistensi. Nggak ada yang cuma hanya berbakat saja. Nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Ya. Semua atlet-atlet papan atas itu pasti konsisten dan komit terhadap rutinitas dia untuk bisa minimal mempertahankan ya ini dia gitu skill dia. Ya, dia misalkan sebulan aja nggak latihan itu akan drop gitu. Jadi sekali lagi ya butuh konsistensi. Orang yang tidak bisa konsisten dalam hidup ya susah, ngapa-ngapain susah gitu ya. Oke, itu aja untuk hari ini. Kita nggak ada DCWT sesi kedua ya karena ini karena ini hari Minggu. Paling nanti kayaknya ada video sih yang kedua kayaknya ya. Satu bilang katanya ada video hari ini. Tapi ya intinya nggak ada DCWT sesi kedua ya. Sip, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan berkawang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.